Kami perlu hadirat-Mu melebihi segala-galanya, melebihi nafas yang bisa kami hirup, melebihi apapun juga Tuhan. Kami menghampiri-Mu saat ini, karena kami sadar tanpa Tuhan kami terbatas. Yes, Lord. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Yes, Jesus. And I'm lost without you. Oh, and I'm desperate for you, Jesus. And I'm lost without you. Come on, sing, this is my daily bread. This is my daily bread. Yes. This is my daily bread. Your very word spoken to me, spoken to me, and I'm desperate for you, Jesus. Oh, and I'm lost without you. Mari nyanyikan bersama, sing, sing, and I'm desperate for you. Harapkan Dia lebih dari segala-galanya. We sing and I'm lost without you. I'm lost without you. Sing and I'm desperate for you, Jesus. Oh,
is all I need. Jesus. Come on, guitar worship. Yes, 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 yes. Come on. Your holy presence, kekudusan-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang kudus itu yang kami perlukan. Oh, your holy presence is all I need. Your holy presence is all I need. Your holy presence is all I need. Jesus, your holy presence is all I need. It's all I need. Your holy presence. Oh, your holy presence. Your holy presence. Your holy presence, it's all I need. Your holy presence is all I need. Your holy presence is all I need. Jesus. Kami nyanyikan bersama-sama. Your holy presence, it's all I need. Your holy presence is all I need. Your holy presence is all I need. Jesus. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Yes. We need you, Jesus. Yes. Yes, Lord. We need you, Lord. Semuanya menyembah Tuhan bersama-sama. Dalam satu hati, dalam satu kerinduan, dalam satu kehausan, dalam satu kelaparan. We hunger for you, Lord. Kau selalu punya sesuatu yang baru buat setiap kami, Tuhan. Yes. Your holy presence is all I need. Your holy presence is all I need. Your holy presence is all I need. Jesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my feet and surrender all to you. Yes, Lord, here I worship you. Nyanyikan bersama-sama. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of
of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I said, come on, sing it out. My eyes, amen, upon your feet, oh Jesus. I said, my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you, Lord. Here I worship you. Oh, how I need your presence, Lord. Yes, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Yes, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Semuanya nyanyikan bersama-sama. Let this be a cry. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet
voice. Oh, let it be a worship from my heart in my surrender. Oh, let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Oh, let it be a worship from my heart for you, my King. Let it be a worship. Oh, let it be a worship from my heart for you, my King. Oh, let it be a worship from my heart for you, my King. Di dalam kami menyembah ada kedamaian. Amin, Tuhan. Kedamaian yang gak bisa digantikan sama kedamaian apapun juga. Yes. Karena kedamaian itu datang dari tempat yang maha tinggi. Yes, Tuhan. Kuasa mengalir Tuhan saat ini. Ya, Tuhan Yesus. Yes, Lord. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yes, Lord. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu, kami tenang dalam hadirat-Mu. Kalau hari ini hati kami sedang khawatir,
Bagi setiap kami yang takut, bagi setiap kami yang seringkali jiwa kami gak tenang, Tuhan, hadirat-Mu menenangkan kami. Badai Engkau tenangkan. Setiap badai kehidupan kami sanggup Engkau tenangkan Tuhan saat ini. Di dalam hadirat-Mu kami tenang, kami aman. Di pelukan Bapa kami tenang. Sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami saat ini. Yes. Hadirat-Mu menjamah setiap kami, dan tidak ada satupun dari kami yang Kau lewatkan Tuhan. Hati kami terbuka sama Tuhan lebih lagi. Tuhan, jamah kami. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sambil musik terus menyembah. Waktu itu anak saya masih sekitar 2 tahun. Dan dia tiap kali itu histeris kalau dia mendengar suara letusan, petasan gitu yang dinyalakan sama orang-orang di sekitar rumah di mana kami tinggal. Setiap kali ada petasan dia nangis histeris. Dan ketika dia nangis histeris, dia otomatis gak perlu ada yang nyuruh, gak perlu ada yang dorong, gak perlu ada yang manggil. Dengan segera dia itu menghampiri saya. Dan dia mulai angkat tangannya. Dan dia minta digendong sama saya. Dan saya mulai angkat dia. Saya taruh kepalanya itu di pundak saya. Dan ketika saya taruh kepala di pundak saya mulai tepuk-tepuk bahu bagian belakang. Di bahunya saya ketuk. Saya peluk dan saya ngomong sama dia. Nama dia El, tenang Daddy di sini. Tenang, Daddy-mu ada di sini. Ini luar biasa. Ketika seorang anak itu ada di pelukan bapaknya, yang awalnya takut, yang awalnya histeris, tiba-tiba dia menjadi tenang. Karena dia tahu, dia ada di pelukan bapaknya. Amin. Dia kembali tenang. Amin. Demikian juga dengan kita. Yes. Apapun kondisimu, ketika engkau memilih untuk kembali kepada pelukan kasih Tuhan. Yes. Apapun kondisimu, ketika engkau memilih untuk ada di pelukan hadirat Tuhan. Yes. Kau akan kembali tenang. Ya. Mazmur 62 mengatakan dengan jelas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita butuh ketenangan dalam hidup. Ya. Kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Yes. Kalau kita tenang, kita bisa berpikir dengan jernih. Gak lagi dikuasai emosi. Kita bisa ambil keputusan yang terbaik.
Kita bisa meresponi segala sesuatu itu dengan benar, bukan mengikuti perasaan atau emosi kita. Yes. Kita butuh ketenangan dalam hidup. Kekayaan gak menjamin ketenangan, tetapi hadirat Tuhan Yes. itu yang membuat kita tenang dalam segala keadaan. Amin. Tuhan, kami mau tenang bersama-Mu. Yes. Kami mau terus menyembah-Mu. Ya Tuhan. Karena kami sadar ketenangan kami cuma ada di dalam-Mu, Ya. bukan di dalam pencapaian kami. Ya. Yes, Lord. Yes. Kami tenang bersama-Mu Ya Tuhan. di pelukan-Mu. Yes Tuhan Yesus. Ya Bapakku, ku tenang bersama-Mu. Yes, Lord. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Hanya Engkau tempat curahan hati kami, ya Bapa. Hanya Engkaulah tempat di mana kami bisa berseru ketika gak ada seorang pun yang bisa kami ceritakan. Yes. Bapak mengerti yang kami tahu. Yes. Dan Kau gak cuma mengerti, tapi Kau bisa menolong kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord God. Thank you. Kami Jesus. menghampiri-Mu terus dan terus. Yes. Yes Lord. Thank you Jesus. Tempatku berharap, tempatku berseru, tempatku berserah, hanya Kau, Yesus. Dalam kesesakan Kau beri kelegaan, Kau beri penghiburan dan kekuatan. Panggil namanya sama-sama. Kaulah Tuhan, tempatku berseru, tempatku berserah. Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti. Segala yang terjadi takkan melebihi. Kaulah Tuhan, tempatku berseru, tempatku berserah. Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti.
Segala yang terjadi takkan melebihi kekuatanku. Oh, tempatku berharap, tempatku berseru, tempatku berserah hanya Kau, Yesus. Dalam kesesakan Kau beri kelegaan, Kau beri penghiburan dan kekuatan. Oh, oh, Kaulah Tuhan, tempatku berseru, tempatku berserah. Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti. Segala yang terjadi takkan melebihi. Kaulah Tuhan, tempatku berseru, tempatku berserah. Kaulah harapan, Kaulah Bapa yang paling mengerti. Segala yang terjadi takkan melebihi kekuatanku. Bawa hidupmu sama Tuhan saat ini. Cuma Dia tempatmu berseru, cuma Dia tempatmu berserah. Yang manusia gak ngerti Tuhan tahu, yang manusia gak bisa jawab Tuhan bisa jawab. Karena Dia Tuhan yang tidak terbatas. Yes, hampiri Tuhan saat ini. Katakan, aku rindu kasih-Mu lebih lagi. Hanya Kau pengharapanku. Terus hampiri Tuhan saat ini. Ceritakanlah seluruh hatimu, ceritakanlah apapun yang ada di hidupmu. Bebaskan dirimu saat ini. Tuhan, Engkau mendengar saat ini. Engkau yang mengerti saat ini. Semua yang terjadi takkan melebihi kekuatanku. Terus hampiri Tuhan saat ini. Buka hati, buka hati membuat Tuhan. Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat saat ini. Yes, Dia sejauh seruanmu, Dia sejauh doamu. Berserulah, berharaplah. Lebih lagi, terus. Saya merasakan lawatan Tuhan mengalir. Yes, jamahan Tuhan nyata saat ini. Ada yang putus asa sudah Tuhan kuatkan.
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersama-sama. Sedalamnya hatiku Kau tahu, yes. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan, sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, katakan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi, sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau Yesus selalu bersamaku. Yes, Lord. Kau bersama dengan kami. Yes. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Yes. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
berikan sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa. Tanda mujizat menyertai setiap langkah kami. Engkau bersama kami, di dalam kami. Kebesaran-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Thank you Jesus, terima kasih. 60 Minute Worship kali ini mengambil tema Tuhan yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Maha artinya sangat, teramat, luar biasa. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang sangat besar, teramat dahsyat, sehingga kita selalu aman dalam perlindungannya. Mazmur pasal 96 ayat 4. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Tuhan Yesus lebih dahsyat dari segala Allah. Segala Allah saja sudah dahsyat. Tapi kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Pemimpin di atas segala pemimpin yang lebih dahsyat dari semuanya. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 arti penting dari kebesaran Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan Maha Besar, maka Tuhan layak dipuji dan disembah. Dia layak dimuliakan, Dia layak diagungkan. Manusia dan segala yang bernafas diciptakan untuk memuji Tuhan. Jadi manusia didesain untuk menyembah Tuhan. Mazmur 150 ayat 2, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Anda mau memuji Tuhan, Anda tidak mau memuji Tuhan, tidak akan mengurangi kebesaran Tuhan. Dia tetap Tuhan yang Maha Besar. Yang menarik dalam hidup pemazmur, baik suka maupun duka, senang maupun susah, sehat maupun sakit, mereka selalu memuji Tuhan. Bahkan Mazmur 119 ayat 164, Daud memuji Tuhan 7 kali 1 hari. Dalam setiap hari Daud itu memuji 7 kali per hari. Jadi memuji Tuhan itu dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi memuji Tuhan itu dibutuhkan setiap waktu. Memuji Tuhan adalah kebutuhan manusia. Di dalam pujian maka Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, sesuatu yang besar pasti terjadi. Sampai hari ini kami menerima kesaksian di mana Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka ketika mereka menyembah Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memulihkan hati mereka ketika mereka mengagumkan Tuhan. Tuhan menyegarkan hati kita ketika kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Kuasa kegelapan dikalahkan melalui pujian dan penyembahan. Jika Anda merasa takut dan ketika Anda mulai merasa khawatir, ketika Anda mulai merasa gentar, ketika Anda mulai merasa gak percaya diri, mulailah memuji dan menyembah Tuhan. Maka ketakutan dan kuasa kegelapan akan menyingkir. Tuhan melakukan mujizat ketika kita memuji Dia. Seperti Paulus dan Silas ketika mereka dipenjara, dipasung tangan dan kaki karena memberitakan Injil, mereka tidak mengeluh, melainkan mereka memuji Tuhan. Maka terjadi gempa bumi yang besar, membuat sendi-sendi penjara terbuka, sehingga lewat mujizat yang Tuhan nyatakan, Paulus dan Silas dimerdekakan dari penjara, membuktikan bahwa ternyata ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Betapa ruginya jika kita tidak memuji kebesaran Tuhan, maka kita akan kehilangan Tuhan dan karya-karyanya dalam hidup kita. Yang kedua, arti penting kebesaran Tuhan, karena Tuhan Maha Besar, maka Tuhan berkuasa menolong segala persoalan hidup kita. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengarkan suaraku dari bait-Nya. Teriakanku minta tolong masuk ke telinganya. Wow, Tuhan bukan hanya Maha Kuasa, tapi Dia juga Maha Pengasih. Inilah menjadi harapan kita, bahwa Dia punya kemampuan untuk menolong kita setiap waktu. Beda dengan manusia,
atau Allah yang lain belum tentu punya kemampuan untuk menolong kita. Kemahakuasaan Tuhan tidak ada artinya kalau Dia tidak pernah menolong kita. Justru kemahakuasaan Tuhan dibuktikan melalui kasih-Nya, perhatiannya, dan penjagaannya kepada kita. Bukti pertama kebesaran perhatian Tuhan yaitu jarak antara bumi dengan matahari sekitar 148 juta kilometer. Jika jarak bumi dengan matahari lebih jauh, maka planet bumi akan terlalu dingin bagi siklus air yang stabil, sehingga bisa mengakibatkan manusia tidak dapat bertahan hidup. Sebaliknya, jika jarak bumi dengan matahari lebih dekat, maka planet bumi akan terlalu panas bagi siklus air yang stabil. Dan hal ini bisa mengakibatkan manusia tidak dapat bertahan hidup. Jadi, jarak bumi dengan matahari telah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa untuk menjaga kita tetap dalam keadaan baik. Bukankah ini sesuatu kebesaran Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup kita? Bukti kedua, kebesaran dan perhatian Tuhan yaitu gravitasi di permukaan bumi. Jika gravitasi bumi lebih kuat, maka atmosfer bumi akan menahan terlalu banyak gas beracun, amoniak, metane, sehingga manusia pun tidak dapat bertahan hidup. Sebaliknya, jika gravitasi bumi lebih lemah, maka atmosfer bumi akan terlalu tipis karena banyak kehilangan udara, sehingga manusia pun tidak dapat bertahan hidup. Jadi, kalau kita masih bisa bernafas sampai hari ini, itu karena Tuhan sudah atur atmosfer yang tepat dan sempurna ukurannya. Bukankah ini hal yang menjadi kebesaran Tuhan yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita? Bukti yang ketiga, kebesaran Tuhan dan perhatian Tuhan yaitu lapisan ozon. Ozon dihasilkan melalui pencampuran cahaya ultraviolet dari matahari dengan atmosfer bumi dan membentuk suatu lapisan yang berada pada ketinggian 50 km. Lapisan ozon ini punya ketebalan. Jika lapisan ozon lebih besar, maka suhu permukaan bumi akan lebih rendah atau terlalu rendah. Jika lapisan ozon terlalu kecil, maka suhu permukaan bumi akan terlalu tinggi dan terlalu banyak radiasi ultraviolet yang menyebabkan kanker kulit. Jadi, lapisan ozon dibuat dan diatur Tuhan dengan tepat untuk hidup kita. Bukankah ini juga hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap manusia di muka bumi? Kalau Tuhan bisa atur jarak matahari dan bumi dengan baik, Tuhan bisa atur gravitasi yang tepat, dan Tuhan bisa berikan lapisan ozon yang pas, maka segala persoalan hidup kita, sakit penyakit kita, segala kebutuhan kita, Tuhan juga bisa atur menjadi baik karena Dia lebih besar dari setiap masalah kita. Yang ketiga, arti penting dari kebesaran Tuhan. Karena kebesaran Tuhan, maka kita harus hidup takut kepada Tuhan. Ulangan pasal 5 ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Orang yang takut akan Tuhan, keadaan mereka dan anak-anak mereka akan baik selama-lamanya. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, keadaan mereka dan anak-anak mereka akan buruk selama-lamanya. Manusia jangan sombong, karena ukuran manusia yang kecil dibandingkan ukuran Tuhan. Siapakah kita ini yang mau melawan Tuhan, yang lebih besar dari manusia, yang merasa lebih hebat dari Tuhan? Semua manusia yang sok dan sombong hidupnya tidak akan pernah lama. Lucifer yang sombong dibuang dari surga. Kapten kapal Titanic yang sombong di pelayaran perdana menenggelamkan bukan cuma dirinya tapi 2.500 orang yang ada di dalam kapal Titanic. John Lennon yang berkata bahwa kami lebih terkenal dari Yesus Kristus, maka penggemarnya menembak dia sampai mati. Orang sombong tidak ada yang awet, tapi orang yang rendah hati selalu mendahului kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan.
Orang takut akan Tuhan itu diberkati Tuhan. Tapi orang yang sombong itu dimiskinkan Tuhan. Ada aja yang berkurang, ada aja yang hilang. Orang yang takut akan Tuhan dihormati Tuhan dan sesama. Sedangkan orang yang sombong tidak akan dihormati Tuhan dan sesama. Orang yang takut akan Tuhan dipenuhi kemuliaan. Kata kemuliaan artinya kualitas. Pekerjaannya berkualitas, pelayanannya berkualitas, perkataannya berkualitas, hubungannya berkualitas, hidupnya berkualitas. Sedangkan orang yang sombong tidak ada yang berkualitas. Hubungan yang berkualitas, perkataan tidak berkualitas, kerjaannya tidak berkualitas, hidupnya tidak berkualitas, perbuatan tidak berkualitas. Itu sebabnya di sini penting bahwa kita perlu hidup takut akan Tuhan. Mari kita lebih takut akan Tuhan daripada takut sama manusia. Takut akan manusia adalah jerat bagi hidup kita. Kecelakaan bagi hidup kita. Anda akan hidup di dalam keterbatasan yang membuat Anda stuck. Kalau Anda tuh hidup takut akan manusia. Hidup takut akan manusia bisa membuat ketidakpastian yang membuat kita jadi kecewa. Janji manusia tuh susah dipegang. Kebijaksanaan manusia bisa berubah-berubah. Mari kita lebih menyenangkan hati Tuhan daripada manusia. Jika kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan juga di hadapan manusia. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk menyembah sekali lagi bahwa Dia adalah Tuhan yang maha besar. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya percaya kita semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Pada saat ini, saya mau bacakan press report kesaksian yang telah masuk membuktikan bahwa sampai hari ini Tuhan Raja Maha Besar. Dia tidak pernah berhenti untuk menolong. Dia sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, memperoleh kecukupan dana untuk membeli rumah tempat tinggal sendiri setelah bergumul 5 tahun lamanya. Amazing. Yang kedua, diberi hikmat dan kelancaran dalam menyelesaikan proyek di pekerjaan. Haleluya. Yang ketiga, mengalami lawatan Tuhan untuk taat memberi perpuluhan. Kalau mereka bisa diubah hidupnya, mereka bisa disembuhkan dari segala penyakit, mereka disediakan dari segala kebutuhan mereka, maka Tuhan yang sama juga sanggup menyediakan apa yang kau butuhkan, menyembuhkan penyakitmu, bahkan mengubahkan kehidupanmu. Jangan pernah berhenti untuk percaya dan berdoa kepada Dia. Dia akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan saudara juga. Nah, mari saya akan berdoa kepada saudara semua, untuk saudara. Tapi sebelumnya saya akan berdoa untuk doa telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk kebutuhan dan pemulihan dari penyakit autoimun, lupus, leukemia, dan kanker tiroid. Demi nama Yesus, sembuhkan, mujizat kesembuhan terjadi buat mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Tidak ada mustahil bagimu. Engkau lebih besar dari sakit mereka, Engkau lebih besar dari penyakit mereka, Engkau lebih besar dari segala persoalan mereka. Kami berdoa juga buat kerinduan memperoleh keturunan demi nama Yesus. Engkau sedia menghendaki
untuk kami beranak cucu dan berkembang biak. Mari Tuhan penuhi muka bumi ini dengan orang-orang yang benar. Itu sebabnya berikanlah mereka keturunan demi nama Yesus. Kami juga berdoa buat kerinduan menemukan panggilan dan tujuan hidup. Berikan visi, arah dan ketajaman. Kami berdoa buat peningkatan omset penjualan usaha catering demi nama Yesus. Kami juga berdoa buat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan selama bekerja di luar negeri. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dan Tuhan bela. Saat ini hamba mau berdoa buat umat-Mu, saudara yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan dan jawaban sama Tuhan. Mari saya izinkan untuk saudara berdoa kepada Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, pemimpin segala pemimpin. Mari saudara berdoa. Tuhan, Kau dengarkan doa mereka. Siap pergumulan mereka yang mereka naikkan kepadamu, sendengkan telingamu, arahkan perhatianmu, tunjukkan belas kasihanmu. Tuhan, Engkau mengendaki mereka mengalami mujizat. Kau mengendaki mereka berkecukupan. Itu sebabnya sediakan segala kebutuhan mereka. Marilah berkat-Mu turun untuk mereka. Kebesaran-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu itu datang tepat pada waktu. Karena Engkau terbukti menolong tidak pernah terlambat. Sehingga mereka boleh tercukupi segala kebutuhan mereka. Tercukupi bahkan segala keperluan masa depan mereka. Bahkan mereka boleh membayar semua hutang-hutang mereka. Dan bahkan mereka boleh diberikan keturunan. Mereka diberikan pasangan hidup. Mereka juga boleh disempurnakan di dalam persiapan pernikahan. Bahkan mereka punya rumah tangga pun boleh harmonis. Dan rumah tangga yang goncang, biarlah Tuhan boleh memulihkan rumah tangga mereka di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang sakit saat ini juga, biar mujizat kesembuhan terjadi. Mujizat bahwa Engkau lebih besar dari penyakit mereka. Kami mau perintahkan segala sekat penyakit keluar dan pergi. Engkau gak punya tempat dalam tubuh umat-Mu. Dan terimalah mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan mengalir. Di dalam nama Yesus. Sakit alergi, sakit di tenggorokan sembuh. Sakit COVID sembuh. Sakit tekanan darah tinggi sembuh. Sakit gula sembuh di dalam nama Yesus. Segala sakit GERD di pencernaan, di lambung sembuh. Sakit di paru-paru, kanker, dalam nama Yesus pergi, sembuh terjadi. Sakit tumor, aku perintahkan keluar dan pergi, sembuh di dalam nama Yesus. Segala sakit autoimun, kami perintahkan pergi dan terjadilah mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Bahkan segala sakit penyakit yang hamba belum sempat sebutkan, saat ini kuasa-Mu lebih besar dari segala sakit penyakit. Kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Engkau Allah Maha Besar. Biarlah mereka boleh mengalami Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Memperluas daerahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal, dan setiap rencanaanmu ada campur tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan melindungi kau segala malapetaka, sakit penyakit mara bahaya, dan bahkan COVID-19 itu sendiri. Dan kiranya berkat yang ada di atas bumi, muka bumi, bahkan di bawah ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat, berbuah bagi banyak orang. Demi nama Yesus, hamba memateraikan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah 60 Minute Worship Tuhan Maha Besar. Ikuti ibadah 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus mengasihi kita.